Gitu ya. Shalom. Oke, hari ini saya beri judul memilih bagian yang terbaik. Ya, saya ingat ada satu kisah dulu waktu saya masih kecil. Jadi waktu saya masih kecil itu saya pernah dikisahkan satu cerita karena bapak ibu saya dari Kalimantan. Biasanya ada satu kisah-kisah tradisional Cina tentang satu nenek yang suka makan bersama dengan cucu-cucunya. Ya, jadi itu di dalam waktu dia makan ada satu meja panjang dan di sekeliling meja panjangnya itu ada anak cucu-cucunya. Dan kalau menunya ayam, neneknya itu akan selalu mengambil kepala ayam. Gitu. Jadi waktu cucu-cucunya melihat neneknya sering sekali mengambil kepala ayam, setiap kali makan mereka akan memberikan kepala ayam itu kepada neneknya. Sampai suatu kali ketika diketahui ternyata bukan neneknya suka kepala ayam. Tapi karena neneknya ingin memberikan bagi yang terbaik buat cucu-cucunya, ya sehingga dia tidak mengambil bagian yang lain karena kita tahu kepala ayam itu dagingnya sangat sedikit. Lalu agak susah kan mengunyahnya ya. Bagaimana mengunyah patokan mulut. Ya itu kan agak sulit. Kita bersyukur di TLW ini kita punya Bu Yanske yang tidak menyajikan kepala ayam. Ya, dia menyajikan semua bagian yang terbaik, ya bagian-bagian terbaik. Sehingga tidak ada satupun yang perlu mengatakan kamu aja dapat bagian yang terbaik, saya yang kepala ayam. Ada di sini yang mau kepala ayam? Kita bersyukur, kita belajar, kita mendapat bagian yang terbaik semuanya. Oke, saya akan memulai dengan melalui satu pengajaran dari Markus 9 ayat 14 sampai 29. Nah, pengajaran ini sebenarnya ya kalau dilihat-lihat kenapa apa hubungannya dengan mengusir roh jahat dengan memilih bagian yang terbaik. Ini satu pengajaran yang kita bisa belajar bagaimana memilih bagian yang terbaik dari sebuah kisah bagaimana Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes, jadi Yesus bersama 3 muridnya kembali, nanti kita lihat mereka kembali dari mana. Pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak itu mengerumuni murid-murid itu. Biasa kalau kita lihat kerumunan ya, kita kan akan menyaksikan. Dan beberapa ahli Taurat di sana sedang mempersoalkan sesuatu dengan para murid-murid ini. Nah, itu sebenarnya kejadian sebelumnya, next. Waktu itu Petrus, Yakobus dan Yohanes bersama-sama Yesus sedang naik ke sebuah gunung yang tinggi. Nah di situ mereka sendirian saja, Yesus itu berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya itu sangat putih berkilat-kilat. Ya di dunia ini tidak seorang pun dapat menggelantang pakaian seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sana, saya percaya bahwa artis penggambar manapun tidak bisa dapat menggambarkan betapa luar biasanya pakaian putih berkilat-kilat yang dilihat oleh mereka saking luar biasanya karena dikatakan tidak ada seorang pun. Nah, maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Jadi setelah itu mereka turun bersama dengan Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes bergabung bersama dengan murid-murid lainnya. Dan kita lihat pada waktu mereka turun dari gunung, next apa yang terjadi. Mereka saking asiknya dengan sesuatu hal, lalu mereka baru sadar orang-orang itu banyak dia melihat mereka melihat Yesus dan mereka tercengang ya, mereka kaget semua. Mungkin saya nggak ditulis ini mungkin karena waktu itu ada yang terjadi di itu sehingga di gunung tersebut sehingga kemuliaan luar biasa ya menyelimuti ya dan bergegas mereka menyambut Yesus. Nah, Yesus ini peduli, dia lihat sepertinya murid-muridnya sedang mengalami satu masalah.
Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Apa yang sedang kamu persoalkan dengan para hukum-hukum Taurat ini? Ya, para orang ahli-ahli Taurat ini. Lalu next. Ya, lalu yang jawab bukan muridnya, tapi ada seorang dari orang banyak itu, ya, guru, anakku ini. Jadi ini ayah dari seorang anak, ku bawa kepadamu. Sekarang aku bawa anak ini kepadamu Tuhan Yesus, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Jadi ada hal di mana orang bisu bisa karena kerasukan roh. Tapi tidak semua orang yang bisu karena kerasukan roh. Kalau ini kasusnya dia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan bapaknya ini cerita ketika roh itu menyerang dia, apa yang terjadi secara fisik anak tersebut, roh itu akan membantingkan anak itu ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berketakan, berbunyi-bunyi, tubuhnya jadi kejang. Dan dan orang tua ini sudah datang kepada murid-murid Yesus supaya mereka mengusir roh jahat itu, tapi mereka tidak bisa. Jadi di sini mereka punya pengharapan terhadap murid-murid tersebut yang dianggap sudah bisa mengusir roh jahat karena mereka murid Yesus, tapi mereka juga bingung, bapak ayah ini juga bingung. Wah, bagaimana ya murid-murid Yesus juga tidak dapat mengusir roh jahat daripada anak tersebut. Saya pernah melakukan pelayanan pelepasan kepada salah satu anak, ya. Jadi roh jahat itu dapat memang menyerang sampai kepada tubuh seseorang karena memang dia jahat. Suatu kali ketika saya sudah mulai terima baptisan Roh Kudus, saya itu senang sekali supaya orang-orang tuh juga bisa mengenal Yesus, sering cerita. Jadi keluarga saya kenalnya adalah Desi yang senang sekali dengan firman, senang sekali dengan melayani seperti itu. Jadi suatu kali ada kejadian, ada anak kerasukan setan, anak 12 tahun. Anaknya sangat kurus, kecil sekali, dan waktu saya ditelepon untuk datang ke rumah anak tersebut, saya melihat anak itu dengan tubuhnya yang kurus. Waktu itu juga ada kakak saya laki-laki, tubuhnya besar begitu. Ketika kita menyebutnya, saya waktu itu kan belum terlalu memahami ya, saya hanya tahu pokoknya kalau ada setan yang perlu diusir, begitu aja. Dan diusirnya dalam nama Tuhan Yesus. Jadi setiap kali saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, anak itu bereaksi. Saya pikir keren juga ya, udahlah saya sebut dalam nama Tuhan Yesus. Itu pikiran saya dulu gitu ya, wow luar biasa nama Yesus. Tapi apa yang terjadi, si roh jahat itu benar-benar menyiksa tubuh anak ini. Anak ini benar-benar dibanting-banting ya. Nah terus saya pikir kok ini roh jahatnya nggak keluar-keluar. Ya, yang saya tahu dulu, wah kalau gitu saya ambil air aja. Jadi dulu saya belum memahami ya, saya kuduskan air tersebut, saya bilang air ini jadi darah Yesus, saya semprotkan ke anak tersebut. Bereaksi lagi. Wah saya bilang keren juga ini. Tapi akhirnya setannya bukan keluar, anaknya jadi basah kuyup. Karena saya semprot-semprot. Ya itu adalah di mana saya juga melihat bagaimana anak 12 tahun yang kurus sekali, anaknya perempuan. Tetapi tenaganya seperti tenaga, dipegang sama kakak saya pun tidak bisa. Terus dibantu adik saya yang laki-laki juga tidak bisa. Saking kuatnya seperti itu. Nanti saya akan lanjutkan pengalaman seperti itu ya nanti nextnya. Kita bahas dulu, kita kembali ke sini. Intinya bahwa roh jahat itu saking jahatnya mau menyiksa tubuh manusia juga. Oke, next. Lalu Yesus berkata kepada mereka ini murid-murid Yesus. Hai, kamu angkatan yang tidak percaya. Berapa lama lagi, perhatikan kata-kata ini. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?
bawalah anak itu kemari. Kata berapa lama ini menunjukkan bahwa seharusnya ditinjau dari waktu, murid-murid itu sudah dapat mengusir roh jahat. Apakah murid-muridnya sebelumnya pernah mengusir roh jahat? Pernah, kita lihat. Ya. Pertama, Yesus sudah memberikan kepada mereka kuasa di Markus 3. Yesus mengutus mereka memberitakan Injil, mereka diberi kuasa untuk mengusir setan. Jadi bukan hanya mereka sebagai murid-murid diminta untuk mengusir setan, tapi Yesus sendiri sudah memberikan kuasa kepada mereka. Bahkan Yesus telah mengutus mereka berdua-dua memberikan mereka kuasa atas roh-roh jahat. Bukan hanya itu, Yesus juga memberikan kepada mereka example, ya, teladan bagaimana menggunakan kuasa. Next. Mereka, murid-murid itu di Markus 5, nanti kita bisa baca itu sendiri, Markus 5 1 sampai 15, mereka pernah melihat Yesus sendiri mengusir roh jahat dengan mudah. Bahkan mengusir legion. Legion itu yang pernah kita dengar tentang kisah legion yang banyak, artinya banyak. Nah, mereka sudah pernah melihat itu. Kemudian mereka juga menyaksikan Yesus meredakan badai di danau. Mereka juga menyaksikan Yesus memberi makan 5.000 orang, bukan terbatas 5.000 orang. Kemudian ada juga 4.000 orang. Sesuatu yang mustahil bagi manusia, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu mereka juga menyaksikan Yesus berjalan di atas air. Mereka bisa melihat bagaimana Yesus beroperasi di dalam kuasa. Dan juga menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan, bahkan sampai membangkitkan putri Yairus. Ya. Nah, ini luar biasa ya. Mereka sudah mengalami seperti ini tapi mereka tidak dapat mengusir setan. Jadi pernahkah kita hadapi situasi seperti ini? Kita mungkin pernah ya doain orang, mendoakan orang lain. Satu saat orangnya pas kita doakan sembuh. Terus di lain pihak pas kita doain orangnya kok juga gak sembuh. Ini jadi pertanyaan di kepala kita gitu. Satu sekali kita berdoa dan berdoa pelepasan. Dan orang itu mengalami kelepasan dari roh jahat. Tapi satu kali juga tidak. Mengapa bisa seperti itu? Terus ada juga kita mungkin mengalami yang namanya pergumulan keuangan. Satu kali kita mengalami terobosan keuangan. Tapi kemudian di lain waktu setelah mengalami terobosan keuangan, kita kok juga mengalami juga masalah keuangan. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan di kepala, saya pernah tapi saya juga kok tidak mengalami. Ya. Nah ini akan kita bahas ya, karena murid-murid Yesus pun mengalami hal yang sama. Luar biasanya Tuhan Yesus tidak memaksa murid-murid Yesus. Tuhan Yesus berkata bawa anak itu kemari. Ya, saya terkagum-kagum dengan Yesus, dia tidak paksa murid-murid. Ayo kamu kan sudah saya ajar, dia tidak menuduh-menuduh, tetapi dia sekali lagi memberikan contoh. Ini adalah contoh gembala yang baik. Ini adalah satu contoh teladan di mana dia mengajar dengan segala kesabarannya. Lalu next, jadi kita lihat, lalu mereka membawa anak itu kepada Yesus. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu lalu diserang lagi sama iblis. Anak itu segera digoncang-goncangkan dan anak itu terpelanting ke tanah, terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Apa yang dilihat Yesus? Apakah Yesus memperhatikan hal-hal ini? Hal ini penting ya. Yesus waktu melihat hal itu dia tidak langsung berkata pergi roh itu. Dia malah apa yang dia lakukan? Next. Yesus malah bertanya kepada anak itu. Sudah berapa lama ia mengalami ini?
Yesus tidak pusing dengan manifestasi roh jahat itu. Jawab ayah itu sejak masa kecilnya. Kalau ada anak, kita kalau yang punya anak gitu ya, kita melihat anak kita itu mengalami masalah sejak masa kecilnya. Terus sampai penderitaan di dalam tubuhnya oleh karena roh jahat, oleh karena dosa dan sebagainya. Itu kasihan sekali ya. Mereka benar-benar membutuhkan kebenaran, membutuhkan seseorang yang membantu juga mendoakan mereka. Sebab anak pada masa kecilnya ini tidak tahu bagaimana dia menolong diri dia. Dan waktu Yesus bertanya ini saya yakin Yesus sangat mengasihi anak ini. Gitu. Dia bukan berfokuskan pada manifestasi roh jahat itu, tapi ada compassion, ada hati yang mengasihi ayah ini dan hati yang mengasihi anak ini. Dan ayahnya bilang seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakan. Roh jahat itu jahat sekali. Satu, dia bisa menyerang tubuh. Kedua, sampai dia mau membinasakan tubuh. Bukan hanya jiwa, misalnya dia mau juga membinasakan tubuh. Jadi anak ini ya, ketika dia bebas, dia bukan hanya bebas dari roh jahat, tapi dari maut yang mau membinasakan tubuhnya. Dan apa kata ayah ini ketika dia lihat Yesus? Sebab jika engkau Yesus dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami, kasihanilah kami. Wow, apa jawab Yesus? Next. Yesus berkata gini, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi dalam kasus ini, murid Yesus kesulitan dalam mengusir roh jahat, tapi juga ayahnya, ayah dari anak ini tidak percaya. Ya, kita bisa melihat ini. Dan waktu Yesus mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, Yesus sedang memberikan firman kepada ayah anak ini. Makanya ayah anak ini langsung berteriak, dia berkata, aku percaya. Ketika ada firman yang disampaikan kepada kita, tidak ada yang mustahil bagi kita. Dapatkah kita berkata, aku percaya? Namun di kalimat selanjutnya dia bilang gini, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ini kayak bilang, aku kenyang, tolonglah aku yang lapar ini. Jadi ini seperti kontras. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dalam satu sisi, ayahnya itu belajar untuk percaya kepada Tuhan. Tapi dia menyadari juga, dia punya kelemahan. Kelemahan seperti apa yang ini, tapi dia mau menyerahkan ini kepada Yesus. Dan kalaupun sampai kita bisa percaya, itu anugerah. Ada kasih karunia Tuhan buat kita. Karena kalau kita lihat secara mata kita, sulit bagi kita untuk percaya. Kalau sampai kita bisa percaya, itu benar-benar anugerah Tuhan. Ya luar biasa ya, saya melihat doa ini adalah doa seseorang yang mau menyerahkan ketidakmampuannya. Dan dia mau belajar percaya kepada Tuhan. Nah, next. Apa yang dikatakan Yesus? Ini kita lihat, walaupun nanti kita fokusnya memilih bagian yang terbaik, kita lihat juga bagaimana ketika kita menghadapi roh jahat atau dalam satu masalah yang kita hadapi, bagaimana Yesus melakukan pelayanannya. Dia melihat orang banyak itu makin datang. Kalau semakin banyak datang, nanti kalau banyak orang berbicara itu malah jadi semakin riweh ya. Jadi dia langsung menegur roh jahat itu dengan keras. Dia mengatakan begini, hai, dia langsung menyatakan langsung, kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Dia langsung berkata, aku memerintahkan engkau, dia memberikan perintah. Keluarlah daripada anak ini, tapi dia bukan hanya memerintah sampai di sana. Dia bilang, jangan
memasukinya lagi. Wow, luar biasa ya. Saya sebaliknya, saya itu waktu yang tadi ketika saya melakukan pelayanan pelepasan buat seorang anak perempuan 12 tahun, saya itu bukan memerintahkan, malah saya tanya sama roh jahatnya. Nama kamu siapa? Saya tanya begitu. Lalu dia jawab, nama dia A. Terus saya gak kedengaran, saya bilang, nama kamu siapa? B. Kok jawabnya beda-beda ya? Nama kamu siapa? C. Akhirnya saya tahu, saya sedang ditipu sama iblis. Namanya juga iblis ya, dia suka menipu. Jadi janganlah berbincang-bincang kepada iblis. Seharusnya saya mengatakan ya, hai kau roh yang menyebabkan sekian, aku memerintahkan engkau dan jangan masuk lagi. Saya malah ngobrol-ngobrol, jangan pernah berbicara dengan iblis. Adam dan Hawa berbicara sama iblis. Makanya jadi jatuh ya, jangan kita bicara dengan iblis, kita berbicara dengan Tuhan. Oke. Lalu waktu apa yang terjadi ketika Yesus melakukan hal ini? Next. Ini yang terjadi. Lalu keluarlah roh itu. Wah, ini rohnya bandel banget, sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati. Sehingga banyak orang berkata, ia sudah mati. Perhatikan yang dilihat Yesus dan yang dilihat orang itu berbeda. Orang-orang melihat bahwa anak ini sudah tidak berdaya. Padahal Yesus baru bilang, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Baru Yesus ngomong seperti ini. Orang sudah bilang dia sudah mati. Bayangkan ya, ketidakpercayaan itu betapa kerasnya hati orang. Baru dibilang sudah tidak percaya. Dan Yesus memegang tangannya karena Yesus tidak melihat dan secara orang banyak itu melihat. Yesus tahu ketika dia memerintahkan roh itu untuk keluar, roh jahat itu keluar. Yesus pegang tangan anak itu dan membangunkannya. Ini tindakan iman ya. Lalu anak itu bangkit sendiri. Wow. Ya. Ini kemudian setelah itu selesai, murid-murid sendirian sama Yesus. Next. Murid-murid tanya. Waktu Yesus sudah di rumah, murid-muridnya tanya sama dia. Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Mungkin hal ini kita sering tanyakan ya, termasuk saya waktu melakukan pelepasan itu, saya bertanya, kenapa roh jahat itu tidak dapat saya usir? Ya. Mengapa pada waktu saya mendoakan orang, orang itu tidak sembuh? Saya tidak bilang ini satu-satunya, tapi salah satunya. Penyebabnya, ya. Terus mengapa pada waktu saya bergumul semian, saya sudah memperkatakan firman, tapi tidak terjadi. Mengapa saya sudah berdoa sedemikian lama tapi tidak terjadi? Lalu jawab Yesus kepada mereka, murid-murid, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Kalau kita lihat di Matius, tulisan dari Matius, ditulisnya jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Yesus tidak sedang bilang, dengan berdoa dan berpuasa, kuasanya menjadi lebih besar, bukan. Yesus tidak sedang bilang jenis-jenis roh jahat tertentu ya adalah dengan cara berdoa dan berpuasa. Apa yang Yesus maksudkan di sini, inilah yang memilih bagian terbaik. Coba nextnya. Yesus mengatakan, karena kamu kurang percaya, jadi masalah daripada murid-murid, juga daripada ayah anak tersebut, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja. Bapak Ibu pernah lihat biji sesawi enggak? Pernah ya, saya punya itu ya, saya tidak bawa, kecil banget. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saya, kalau saya angkat biji sawi sini, yang paling belakang Jonathan,
tidak akan melihat, Joe tidak akan bisa melihat karena saking kecilnya. Ya, kalau kamu punya iman sebesar saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, kepada roh jahat ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ya, ini yang Yesus jawab dari murid-murid. Pernah nggak kita mengalami satu pertanyaan? Bertanyalah kepada Tuhan, ya. Kalau Tuhan, kenapa ya? Kalau saya mengalami ini ada sesuatu yang tidak terjadi atau saya nggak mengerti. Bertanyalah kepada Tuhan. Jangan mempertanyakan Tuhan dan kuasanya. Tuhan besar, kuasanya juga besar. Bertanyalah kepada Tuhan, nggak apa-apa. Tuhan akan jawab. Tuhan tetap melayani murid-muridnya. Tuhan Yesus menjawab karena kamu kurang percaya. Jadi apa sah fokus doa dan berpuasa? Next. Fokus daripada doa dan puasa adalah mengenal Tuhan dengan benar. Ini bicara tentang hubungan. Ini bicara kita dipimpin oleh roh dan bukan kedagingan. Seringkali kita melihat doa itu adalah serentetan permohonan. Jadi kalau dibilang, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Langsung definisi kepala kita adalah kita perlu doa minta lagi supaya roh jahat ini dapat pergi. Bukan, karena konsep doa di sini sebenarnya bukan seperti itu. Doa itu adalah hubungan, bukan hanya sekedar bicara tentang serentetan permohonan. Puasa itu sendiri bukan nahan lapar, bukan diet. Walaupun dengan puasa kita bisa mengurus, tapi itu bukan tujuannya. Waktu kita puasa kan kita mengurangi makan. Terus kita ngapain? Mungkin tadi yang masak, ayo kita ambil waktu pada waktu mengurangi makan, bukan jadi scroll. ya udah saya jadi makin banyak waktu tidak memasak, ya tidak pergi makan dan sebagainya, saya scroll Instagram dan sebagainya ya. Pada waktu berpuasa, ayo ambil, renungkan firman. Ya itu waktu makannya diganti dengan merenungkan firman ya. Waktu berdoanya bukan hanya serentetan tapi belajar mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Nah itu yang terjadi. Murid-muridnya kurang percaya. Karena murid-muridnya pada saat itu berfokuskan kepada hal-hal yang lahiriah. Waktu roh jahat itu menggoncang-goncangkan tubuh anak tersebut, berbusa dan kejang-kejang. Tahukah Bapak, Ibu dan semua sekalian, mereka bisa sangat-sangat berfokuskan pada yang lahiriah dan melihat kok kuasa iblis besar. Lalu mulai timbul keraguan. Jadi di satu sisi mereka percaya Yesus adalah Tuhan. Di satu sisi kita percaya Yesus adalah Tuhan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Satu sisi kita percaya kuasa yang mengusir. Tapi waktu kita dihadapan pada situasi, mata jasmani kita, indera kita, perasaan kita, semua jadi ikut bekerja. Sehingga satu sisi percaya, satu sisi lagi timbul keraguan. Dan ini Tuhan katakan jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa puasa. Artinya mari kita memiliki hubungan dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tadi bisa pas ya Pak Dolfi pada waktu lagi kita berkumpul, briefing tim, Pak Dolfi mengatakan ayo ya semua sudah disediakan, mari ya kita menikmati firman itu, menikmati hubungan. Ini bukan soal aktivitas. Nah itu ya fokus doa dan puasa. Next. Di 1 Korintus 4 ayat 20 mengatakan, sebab kerajaan Allah bukan dari perkataan tetapi dari kuasa. Jadi saya renung-renungkan firman ini, karena ada beberapa pertanyaan kenapa saya sudah berkata-kata firman, tapi saya tidak bisa menyaksikan apa yang terjadi atas firman tersebut. Apakah kita mengatakan firman,
tetapi kita tidak percaya. Ya, karena kita perlu percaya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Tuhan mengatakan ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan, kita bukan hanya mengaku dia Yesus sebagai Tuhan. Ayat ini bukan hanya bicara tentang mengaku Yesus sebagai Tuhan, tapi juga percaya dalam hati kita. Jadi waktu kita memperkatakan firman, apakah kita memperkatakan dengan penuh kepercayaan? Sebab kerajaan Allah bukan dari perkataan tetapi dari kuasa. Firman Tuhan itu luar biasa. Tapi di dalam hati kita, apa kita percaya bahwa dia benar-benar yang kita ucapkan itu firman. Kadang-kadang kita berpikir apa yang kita ucapkan adalah kata-kata kita sendiri. Kalau kita percaya apa yang kita ucapkan adalah firman, ya itu adalah kuasa Tuhan ada di sana. Jadi kita perlu percaya yang saya katakan adalah firman. Ya, amin. Oke, kita lihat di kisah tentang Maria dan Marta. Satu kali Yesus jalan ke satu kampung, terus Marta membuka rumahnya. Maria dan Marta ini kakak dan adik, ada satu lagi Lazarus. Nah, sementara Marta melihat Yesus, dia tahu ya, dia mulai menyajikan berbagai masakan ya. Jadi entah masakan, entah bagaimana lah, pokoknya dia sibuk. Sedangkan Maria duduk aja dekat kaki Tuhan, ini sering kita dengar ya kisah ini. Dan terus nih katanya terus mendengar perkataannya. Ya kita kan sering ya, kita tidak terus mendengar iya, tapi apakah kita terus mendengar perkataannya, ini penting. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ya terus dia lihatin Maria, kesel dia, jengkel. Lalu dia bilang sama Yesus begini, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruh dia membantu aku. Yesus jawab apa? Next. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa sih bagian yang terbaik yang tidak diambil dari Maria? Kehidupan kekal. Maria telah membeli bagian yang terbaik, tidak? Kehidupan kekal. Kehidupan kekal adalah mengenal Allah dengan benar. Itu kehidupan kekal, Yohanes 17 ayat 3. Nah, kalau kita balik ke slide selanjutnya, sebelumnya, Marta bilang gini, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Marta kenal Yesus tidak? Marta tidak kenal Yesus. Karena dia berpikir Yesus tidak peduli. Kalau kita kenal sama Tuhan, kita tidak akan bilang gini, Tuhan, saya sudah mengalami masalah ini lama sekali. Sebenarnya engkau peduli gak sih sama aku? Sebenarnya engkau menolong aku tidak gitu. Terkadang kita begitu berfokuskan kepada penyelesaian satu masalah. Kalau ini ada di dalam pikiran-pikiran kita, yang mungkin yang dibutuhkan buat kita bukan penyelesaian masalah. Tetapi apakah kita sudah memilih bagian yang terbaik? Apakah fokus kita hanya penyelesaian masalah? Lalu kemudian menuduh Tuhan, ataukah kita membiarkan diri kita setiap saatnya merenungkan firman Tuhan, ya bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Karena Marta berkata kepada Yesus, suruh dia bantu aku. Marta tidak, pada waktu itu dia sudah tidak jelas lagi melihat, dia melihat Maria yang bermasalah. Tapi Yesus berkata, next, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Apakah kita pilih bagian yang terbaik? Itu tidak akan diambil darinya. Kehidupan kekal tidak akan diambil dari kita. Sekali Yesus memberi, dia memberi. Tapi apakah kita terus mendengarkannya? Tadi dikatakan Maria
terus mendengarkan. Apakah kita sering mendengarkan hal-hal yang membuat hati kita kecut atau merenungkan di kepala kita apa yang kita dengarkan. Nah ini yang kita harus memilih bagian yang terbaik. Jadi next, bukan promosi pekerjaan yang kita kejar, bukan posisi pelayanan yang jadi tujuan, melainkan hubungan dengan Tuhan. Ya. Saya cerita sedikit, saya memulai pelayanan saya waktu saya SMP. Saya belum dibaptis Roh Kudus, belum terlalu mengenal, tapi yang saya tahu waktu itu saya sekolah minggu di SMP, terus ada retret dan ada pelayanan main drama. Jadi saya ikut main drama, biasalah ya juga drama anak-anak. Terus waktu SMA di umur 17 tahun saya menerima baptisan Roh Kudus, menerima Yesus, menerima baptisan Roh Kudus. Saya mulai melayani di youth. Jadi apa saja saya lakukan, pokoknya saya waktu itu belajar untuk melayani. Saya dengan senang hati gitu ya melayani. Mulai dari usher saya lakukan, saya senang sekali kalau usher, saya hanya melihat bahwa orang-orang yang datang pada waktu saya salami, saya berkata bahwa Tuhan, bahwa orang-orang ini juga dapat mengenal Yesus. Jadi waktu saya salam, saya bilang, dalam nama Yesus dia mengenal Yesus. Dulu saya nggak ngerti, saya pikir kita tuh bisa transfer sukacita. Orang mesti transfer uang ya. Saya pikir kalau sukacita bisa ditransfer, pokoknya saya senyum, sukacita dalam Tuhan transfer ke dia. Begitu juga saya juga takut kalau menjabat orang yang kerasukan setan, saya takut roh dia transfer ke saya. Begitulah cara berpikir sederhana saya, tetapi dalam segala kesederhanaan itu saya benar-benar senang supaya orang-orang kenal Tuhan Yesus. Saya juga pernah mengatur-ngatur bangku, ya kalau misalnya ada pelayan saya atur, saya bilang Tuhan setiap kali orang-orang yang datang di sini. Jadi setiap kali apapun yang tugas saya berdoa untuk hal tersebut, karena hati saya taunya ada jiwa-jiwa yang perlu mengenal Tuhan Yesus. Saya pernah gulung-gulung kabel, PowerPoint saya pernah nggak kayak begini ya, canggih banget gitu ya. Saya pernah melakukannya, terus saya juga pernah melayani di desa, di satu desa Solo, sampai saya lupa nama desa saya saking pegunungannya, bersama beberapa teman saya tinggal di satu tempat. Di bawahnya ini bukan kayak ubin ya, tetapi itu tanah. Terus di dalam rumah itu, jadi tinggal di rumah pendetanya, dalam rumahnya ada ayam, jadi saya tinggal bersama ayam. Dan pada waktu tidur tidak ada pintu, itu hanya kain ya, di pegunungan daerahnya dingin. Dan kalau mau ke toilet saya tanya di mana toiletnya, kalau kita kan menunjukkan toilet itu di sana, kalau mereka seperti ini, artinya di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa. Jadi di mana-mana toiletnya bisa. Itulah kalau kalian pelayanan di pegunungan atau desa, ya toiletnya di mana-mana. Pilih saja sendiri begitu. Nah, saya juga pernah melakukan pelayanan waktu itu untuk anak-anak ya di satu daerah di Tangerang. Di situ ada perkebunan babinya besar, sekitar hampir mungkin 300 sampai 500 babi di sana, gede-gede sekali. Jadi di situ kandang babi saya di sana ya, dengan kerinduan hati untuk anak-anak mengenal Yesus ya. Kemudian pelayanan mengusir setan, juga pelayanan di luar negeri, pernah di luar negeri malah mendatangi rumah-rumah penduduk di sana, waktu itu di Australia, ketuk-ketuk pintu mereka bersama dengan tim, terus bertanya kepada mereka apakah mereka mau rumahnya dibersihkan, karena biasanya di sana para orang-orang yang sudah tua mereka tidak tinggal bersama dengan anak-anaknya lagi. Jadi waktu ketuk pintu mau gak dibersihkan, sambil dibersihkan nanti ada tim yang ngobrol sama orang tuanya, memberitakan firman kepada mereka begitu. Pada waktu saya buka, wah itu sudah ada makanan yang sudah busuk hampir seminggu, atau kita menemukan tikus di pantry-nya. Terus pada waktu membersihkan lemari banyak puluhan kecoa kecil-kecil keluar. Jadi ada berbagai banyak pengalaman pelayanan. Terus kemudian sampai akhirnya buka komsel ya, mengajar dan sebagainya. Tapi saya lihat tugas pelayanan saya bisa berubah-berubah. Posisi pelayanannya bisa berubah-berubah. Tapi saya hanya menikmati ketika saya ada di dalam menikmati firman. Karena kalau terus-menerus saya di dalam pelayanan tersebut, bisa sampai di titik burnout. Burnout itu artinya lelah,
Kita bisa menghadapi berbagai macam orang juga dalam pelayanan, termasuk kita yang masih bertumbuh. Kita bisa mengalami hal seperti itu. Jadi bukan posisi dari satu pelayanan yang membuat kita memilih bagian yang terbaik. Ya, saya nggak pernah sih main musik, karena kalau saya main musik cuma do re mi fa sol la si do begitu. Nah, mau pemain musik, mau kita mengangkat bangku, mau kita menjadi usher, kita semua bisa memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan pernah diambil dari kita. Posisi pelayanan pun bisa loh diambil. Maksudnya suatu kali ada orang yang tidak suka, aduh kamu tidak usah lagi ya melayani di tempat kami. Tapi ada satu yang tidak akan pernah diambil dari kita, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Ya, ketika kita merenungkan firman. Jadi siapapun pelayanan kita pada saat ini, apa yang terpenting itu adalah merenungkan. Bukan posisi pelayanan bahwa melayani di mimbar tuh lebih tinggi, tidak ada. Tidak yang seperti itu. Posisi yang terbaik adalah duduk di bawah kaki Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ya, next. Jadi relationship, ya, sebelum ini kita masuk, kita perlu next nggak apa-apa. Nggak apa-apa yang tadi sebelumnya. Ya, jadi kita perlu bertumbuh. Ibrani 5:12 mengatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Sudah berapa lama kita di TLW? Sudah berapa lama kita mendengar firman? Sudah berapa lama kita diajar? Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu dan bukan makanan keras. Terjemahan lain mengatakan, tapi kamu masih membutuhkan seseorang untuk mengajarimu. Ini bukan berarti kita tidak bisa diajar oleh orang lain, bisa. Tidak, bukan seperti itu. Maksudnya kita menjadi bergantung pada pengajar untuk memberi asupan rohani pada kita. Nah, kita perlu yang namanya benar-benar memberikan diri kita, merenungkan firman. Dan kemudian pada akhirnya juga dari perenungan itu kita juga dapat memberkati orang lain. Begitu. Jadi kalau ditinjau dari sudut waktu sudah bertahun-tahun, kita masih saja perlu diajar dan bergantung pada orang lain. Ayat ini bukan untuk memojokkan kita, tapi sama seperti Yesus yang menunjukkan kepada murid-muridnya, hei, kamu bisa loh, gitu. Ya, jadi kita tidak lagi menggantungkan diri pada pengajar, pengalaman rohani orang lain. Supaya saya kuat, saya dengar kesaksian terus. Atau pengalaman rohani sendiri. Saya pernah mengusir, saya pernah menyembuhkan, saya nanti kalau saya melakukan pelayanan itu saya bisa. Kita perlu bergantung sepenuhnya secara terus menerus mengalami Roh Kudus, hubungan kekal persekutuan dengannya, maka kita dapat menyaksikan perkara-perkara yang ajaib. Nah, mari kita pilih bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripada kita. Daud berdoa seperti ini. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Pengawal itu berharap cepat-cepat pagi karena dia jaga malam. Tapi Daud menantikan firman dan mengharapkan firman-Nya. Apakah kita mengharapkan itu setiap hari? Mengharapkan firman Tuhan setiap hari? Apakah kita ditinjau dari segi waktu? Sebenarnya kita sudah harus mengajar. Mengajar bukan berarti kalau bahasa ini mengajar artinya bertumbuh secara dewasa. Nah, itu ya. Saya sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.